Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-48, yaitu hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, yang terambil dari kitab Imamat, pasal yang keempat, pasal yang kelima, dan pasalnya yang keenam. Tema yang saya renungkan di hari ke-48 ini adalah ada yang harus diberi, ada yang harus dinikmati, dan ada yang harus dibuang, ketiganya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ketiga pasal yang saya baca ini membahas tentang cara mempersembahkan persembahan jenis keempat dan juga persembahan jenis kelima, korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Juga ada tambahan peraturan tentang jenis korban yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebelum saya menceritakan apa yang saya dapat dari 3 pasal ini, saya menyadari satu hal yang baru saya dapatkan ketika saya merenungkan secara mendalam bersama dengan Roh Kudus dari kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Nah, jadi 3 kitab ini, khususnya yang terkait dengan peraturan, sebenarnya mirip dengan ketika saya membaca khotbah di bukit, membaca cara hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, bahkan cara hidup yang benar menurut Rasul Paulus, Rasul Petrus, Yakobus, dan Yudas saudara Yesus yang menulis surat. Jadi, baik umat Israel yang baru dibebaskan dari Allah dari perbudakan, dan juga orang-orang Kristen di Perjanjian Baru memiliki satu kesamaan, bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, yang baik dan yang jahat, yang bodoh dan yang bijaksana. Nah, orang-orang Mesir telah mencuci otak orang-orang Israel tentang gaya hidup Mesir dan juga mentalitas budak yang orang-orang Israel punya selama 430 tahun. Dan orang-orang Kristen Perjanjian Baru telah hidup berdasarkan beban-beban hukum Taurat yang berat yang telah ditambahkan begitu banyak oleh para ahli Taurat dalam kurun waktu 400 tahun sejak kitab Maleakhi atau kitab terakhir Perjanjian Lama. Jadi Tuhan Yesus dan para penulis Perjanjian Baru pun menuliskan gaya hidup yang baru sesuai dengan keinginan Allah di zaman anugerah ini. Tapi sebelum zaman anugerah itu ada, Allah Bapa perlu memberikan gaya hidup yang baru bagi umat Israel yang baru dibebaskan dari Mesir. Jadi, meskipun peraturan-peraturan ini cukup sulit untuk dilakukan, cukup sulit dimengerti untuk saya di tahun 2025 ini, tetapi gaya penceritaan yang diberikan Allah dapat dimengerti oleh orang-orang Israel saat itu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa Allah saya adalah Allah Bapa yang tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mendidik anak-anaknya supaya memiliki gaya hidup yang mencerminkan kualitas karakter dari Allah Bapa Sang Pencipta yang mulia itu. Nah, jadi pembacaan di hari ke-48 ini sebenarnya memberikan pembahasan yang paling banyak itu pada korban penghapus dosa. Karena di bagian pertama, Tuhan memberi pada Musa, perintah pada Musa, seandainya si imam besar baik Harun maupun keturunannya melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Nah, jadi Tuhan telah melihat bahwa yang memegang jabatan tertinggi untuk mengatur umat Tuhan sekalipun adalah manusia lemah yang juga harus mempersembahkan korban. Nah, secara khusus, darah dari lembu yang disembelih untuk si imam besar mesti dioleskan pada pembakaran ukupan atau si wewangian itu yang berada di dalam kemah suci. Nah, yang berarti saya merenungkan seperti ini, bahwa tidak hanya hidup si imam besar yang harus dipulihkan saat dia berdosa, tetapi kehidupan doanya juga harus dibasuh dengan darah, karena ia yang mewakili umat Israel di hadapan Allah. Ini mengingatkan saya betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung kita, yang justru memberikan tubuh dan darahnya untuk kesalahan orang lain, bukan untuk kesalahan dia sendiri, karena dia tidak punya hal itu. Bahkan seisi dunia ini dia rela berikan tubuh dan darahnya. Nah, memahami bahwa yang benar-benar sempurna hanyalah Tuhan Yesus, Sang Imam Besar Agung, membuat saya jauh lebih rendah hati dan jauh lebih mengasihi orang-orang yang berdiri sebagai pemimpin gereja. Mendewakan mereka adalah tindakan yang keliru di hadapan Tuhan. Karena mereka, sebagaimana Harun dan imam besar keturunannya, tidak ada yang pernah sempurna. Tidak ada dari mereka yang tidak membuat kesalahan. Sehingga membuat saya dan bahkan kita harus bersedia berdoa terus-menerus bagi mereka. Nah, selain itu ada dikatakan suatu tempat yang tahir, Imamat pasal 4:12.
memperlihatkan bahwa ada potongan tubuh dari lembu yang dipersembahkan yang harus dibawa keluar dari tempat pertemuan, tempat yang sudah disucikan. Nah, berarti tidak hanya ada jenis korban yang dipersembahkan, tetapi juga ada yang dibawa keluar gitu. Nah, di sini saya merenungkan bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi ada hal-hal yang harus dikeluarkan juga dari kehidupan kita ya, dari kehidupan saya juga, sehingga dapat membuat hidup saya akhirnya bisa selaras dengan jalan Yesus. Ada yang dipersembahkan, ada yang dibuang, sehingga hati ini bisa tetap di dalam Kristus. Ketika pasal 4 ayat 14 mengatakan begini, bahwa umat tidak sadar bahwa ada hal-hal yang ia lakukan yang sebenarnya berdosa di hadapan Tuhan. Nah, apa artinya ini? Saya menyadari bahwa manusia dapat lupa terhadap segala yang tertulis di Alkitab. Semakin tidak peka akan firman, semakin sering seseorang akan tidak sadar bahwa beberapa tindakan yang dilakukannya adalah dosa. Selain itu, penerimaan akan pengampunan dosa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus tidak akan berjalan dengan baik apabila kita tidak mendeteksi dosa-dosa atau kelemahan-kelemahan seperti apa yang kita lakukan. Kadang-kadang perasaan bersalah, perasaan malu itu langsung menyerang, sehingga kita datang kepada Tuhan untuk memohon sesuatu, tapi kita tidak begitu tahu apa yang kita mohonkan kepadanya. Jadi ini kadang-kadang ya adalah dosa-dosa yang kurang begitu disadari. Hanya jika kita peka terhadap apa yang tertulis di firman Tuhan, memperlihatkan perilaku-perilaku saya atau perilaku-perilaku kita yang masih tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, sebenarnya beberapa hal praktis diingatkan di pasal yang kelima, di pasal berikutnya. Yaitu Tuhan mengingatkan bahwa melakukan sumpah secara teledor maupun menahan diri untuk melakukan hal yang benar di saat dibutuhkan, itu pun juga sebenarnya adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, jadi sejak awal umat Israel memang dipanggil untuk benar-benar berubah karakternya menjadi pribadi yang berkarakter Allah. Nah, mengenai jenis persembahan kelima atau korban penebus salah, ternyata Tuhan juga memperhatikan bagaimana ketika umatnya melakukan kesalahan, ada pihak-pihak yang mendapatkan kerugian, sehingga tidak hanya mempersembahkan korban, tetapi ganti rugi juga harus diberikan. Nah, kalau misalnya melihat perjanjian baru, saya menyadari bahwa dosa terhadap Allah maupun manusia memang telah dibayar Kristus sepenuhnya, sehingga menimbulkan kesadaran yang penuh. Seharusnya menimbulkan kesadaran yang penuh dari seseorang yang telah bertobat untuk melakukan ganti rugi terhadap kesalahan yang ia lakukan saat dia masih manusia lama. Contohnya ada Zakheus yang mengeluarkan sangat banyak uang untuk mengganti kesalahannya, bahkan berkali-kali lipat. Jadi, saya mendapati bahwa hati yang betul-betul tahu arti pengorbanan Kristus akan mengasihi sesamanya manusia dengan cara yang benar dan dengan berjuang memperbaiki relasi-relasi yang sebelumnya rusak yang masih bisa diperbaiki. Lalu ada dua hal yang saya dapati dari tambahan-tambahan informasi yang Tuhan berikan. Pertama, api dari korban bakaran yang muncul karena Tuhan itu ternyata bisa lenyap selama orang-orang Lewi lalai untuk terus-menerus mempersiapkan kayu bakar, membuang arang-arang atau debu-debu sisa pembakaran hari kemarin, dan terus-menerus mengecek kualitas dari mezbah tersebut. Nah, jadi api tersebut memang dirancang untuk tidak pernah padam. Inilah sebenarnya yang untuk saya dan kita, para pengikut Kristus di perjanjian baru, adalah api atau passion rohani yang Allah Roh Kudus nyatakan dalam hidup kita. Ini adalah passion rohani yang diceritakan Yesus dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang mana mereka harus tetap mempersiapkan minyak. Bukan mempersiapkan apinya, tapi mempersiapkan minyaknya. Cahayanya sudah menyala, tetapi tugas saya untuk membawa minyak yang membuat semangat rohani itu terus menyala, terus-menerus membakar. Doa yang terus-menerus, puasa, baca dan renungkan dan hafal dan lakukan firman Tuhan, salibkan segala perbuatan duniawi. Ya itu adalah cara-cara saya supaya membersihkan mezbah hati saya dan memberikan kayu bakar yang fresh setiap hari ke jiwa saya, supaya api dari Roh Kudus selalu membakar hati saya dan semangat saya. Tuhan tahu bahwa api itu akan mudah sekali redup, tetapi seandainya saya dan juga kita semua berada dalam kelemahan, seandainya, puji Tuhan, bahwa Yesus memberikan firman di Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar yang hampir mati tidak akan dilenyapkan oleh Tuhan.
sampai Allah menjadikan hukumnya menang. Apa hukumnya Allah bagi saya dan bagi kita? Saya bisa mengatakan di Filipi 1 ayat 6. Allah yang memulai pekerjaan baiknya untuk saya, untuk kita, adalah Allah yang sama yang akan meneruskan pekerjaannya sampai pada akhirnya. Amin. Ini sangat powerful buat saya. Saya diberi pesan oleh Tuhan bahwa cara terbaik untuk menjaga apinya ya adalah dengan dekat dengannya. Tetapi juga ketika saya lemah atau saya di momen terendah, saya ada jaminan bahwa Tuhan tidak akan lenyapkan api saya. Ketika saya berlari kembali memeluk Yesus, kembali mendengar suara Roh Kudus dan hidup oleh jalan Bapa, api itu akan diperbesar lagi. Sehingga saya mendapat kesempatan lagi untuk dapat menjaga api tersebut. Puji Tuhan, tidakkah kita mendapat kekuatan yang besar saat kita mendengarkan hal ini? Nah, hal kedua, hal terakhir yang saya temui adalah segala jenis persembahan yang tidak boleh sedetik pun menggunakan ragi ini diulangi terus menerus oleh Musa. Mengapa tidak boleh? Karena Tuhan ingin tepung tersebut betul-betul dalam ukuran yang sebenarnya tanpa perlu dikembangkan oleh sesuatu di luar tepung tersebut. Ketika Tuhan Yesus nantinya menebut itu sebagai ragi orang Farisi, berarti firman Tuhan sedang mengajarkan saya bahwa sampai kapanpun segala sesuatu yang dapat membuat saya berkembang, tetapi bukan karena Tuhan, tapi karena pribadi sendiri, karena self-reliance, itu tidak akan membawa hal baik apapun untuk hidup saya. Puji nama Tuhan. Dia hidup yang baru yang diberikan kepada orang Israel ini juga mengubah saya. Ada yang dipersembahkan, ada yang dibuang, dan ada yang dinikmati. Dan ada juga yang dijaga, yaitu api rohani itu yang ada dalam diri saya sekarang. Dan saya harapkan bagi kita semua juga memelihara api tersebut, membakar kembali api itu, menyalakan kembali api itu. Pujilah nama Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan di hari ke-48 ini. Tuhan Yesus memberkati.